Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku kelas 2A, hari ini kita mau belajar tema 6, subtema 4, pembelajaran 1 dan 2. Dan tujuan belajar kita hari ini ada banyak. Ada 5. Mulai dari penulisan huruf tegak bersambung dalam kalimat tanya. Sekarang kalimat tanya. Lalu membandingkan berat benda dengan satuan yang berbeda. Terus penggunaan bahan alam dan buatan dalam kerajinan. Tapi nanti fokusnya ke bahan buatannya. Kemudian masih aturan di lingkungan sekolah. Yang terakhir variasi gerak non lokomotor. Masuk ke materi pertama, kalimat tanya ya anak-anak. Ini kombinasi huruf tegak bersambung dengan kalimat tanya. Ini ada percakapan ya antara Siti dan Ayah. Nah, coba anak-anak fokus ke yang di garis bawah Pak Bu. Mengapa tanaman harus diberi pupuk, Ayah? Apakah tanaman cukup dipupuk saja, Ayah? Kapan kita harus menyiram tanaman? Apakah kamu sudah melaksanakan tugasmu menyiram tanaman? Ya, semuanya ada apa ini? Twing, 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 twing. Oke, ini dia. Perhatikan kalimat yang di garis bawah, itu adalah kalimat tanya. Kenapa dinamakan kalimat tanya? Karena diakhiri dengan tanda tanya. Jadi kalimat tanya adalah kalimat yang disampaikan untuk mendapatkan jawaban. Begitu. Dia bertanya untuk mendapatkan jawaban, ya kan? Oke, lanjut. Kata tanya, yang namanya kalimat tanya tidak bisa lepas dari kata tanya, ya kan? Nah, ini beberapa contoh kata tanya. Apa, siapa, mengapa, di mana, kapan, berapa, bagaimana, dan mungkin masih ada yang lainnya. Nah, kita berlatih sekalian. Apa nek digawe kalimat tanya? Apa yang kamu lakukan, ya kan? Siapa nek digawe kalimat tanya? Siapa namamu? Sopo jeneng? Mengapa? Mengapa kamu sedih? Di mana? Di mana rumahmu? Nengko kapan? Kapan kamu pulang? Untuk berapa? Berapa uangmu, ya kan? Bagaimana? Bagaimana kabar ayahmu? Itu contoh. Pak Guru yakin anak-anak bisa membuat contoh yang lainnya dengan lebih banyak dan variatif. Sekarang contoh soal ini melengkapi kalimat tanya dengan kata tanya. Soal nomor 1. Titik-titik yang menanam bunga matahari ini. Yang menanam bunga matahari ini adalah Ibu Lina. Maka kata tanya yang tepat adalah siapa? Ya kan? Soal nomor 2. Titik-titik Lina menyiram tanaman di halaman. Lina menyiram setiap sore. Kapan? Gitu. Number 3, nomor 3. Titik-titik batang bunga matahari yang tumbuh. Ada 4 batang bunga matahari yang tumbuh. Berarti berapa? Berapa batang itu ya? Lalu titik-titik yang dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Tanaman membutuhkan sinar matahari. Apa ya kan? Yang terakhir, titik-titik bunga matahari harus disiram setiap hari. Bunga matahari harus disiram setiap hari agar tidak layu. Mengapa? Jadi anak-anak dalam menentukan kata tanya di dalam kalimat tanya, kita harus melihat jawabannya, ya kan? Titik-titik namamu, namaku Siti, berarti siapa kan begitu kan? Titik-titik kabarmu, kabarku baik-baik saja. Bagaimana kan seperti contohnya. Jadi kalau hanya kalimat tanya, kemudian ditanyakan kata tanyanya, jawabannya bisa lebih dari satu, bisa bermacam-macam. Tapi kalau ditentukan jawabannya, kalimat tanyanya ada, kata tanyanya bisa ditentukan. Gitu ya. Oke. Sekarang bandingkan berat benda anak-anak. Beri tanda lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Ini lambangnya ya. Lebih dari, kurang dari, sama dengan. Membandingkan pupuk yang pertama iki, yang kedua iki. Dihitung sih total. 5 kali 5 on, 10 on. Yang ini ya 1 kilogram. Ini ojo dibanding gesek, jangan dibandingkan dulu. Disamakan satuannya. Iki on iki kilogram dinilisik apa? Nah, buka sik iki tangga konversi berat. Iki on iki kilogram, dadekke apa penake? Dadekke sing medhone sing penak. Jadi kilogram nek medhun kan tambah 0 to ya. Dadekke on kabeh wae. 10 on tetap 10 on ya. 1 kilo dadekke on turun 1.
ditambah 0,1 alias dikalikan 10 ya kan. Oh, 10-an karo 10-an berarti tandanya sama dengan. Begitu ya. Masih membandingkan berat benda, sekarang gambar kedua. Yang ini 5 on, 5 on, 5 on, ini 200 gram, 200 gram, 200 gram. Ketoknya podo telu nih, apakah benar sama? Di total C 5 on, 5 on, 5 on berarti 15 on. Yang belakang 200 gram, 200 gram, 200 gram berarti totalnya 600 gram. Awas satuannya belum sama. Disamakan satuannya dulu. Delok meneh tabel konversi ini ya toh. Penake cah dijadikan satuan yang bawah. On karo gram ngisor di ngisor gram. Dadekke gram kabeh wae ya toh. On ke gram, lihat on ke gram turun 2 kali, maka ditambah 0,2 alias dikalikan 100. Jadi ini 1500 gram. Lagi wes gram ya dadekke gram tetep. Maka kesimpulannya yang depan lebih dari 1500 kalau 600. 1500 lebih dari 600. Bisa kan? Meneh contoh nomor 3. Iki pupuk 200 gram, 200 gram. Yang ini 1 kilogram. Total C ya, 200 sama 200, 400 gram. Iki 1 kilogram. Jangan dibandingkan dulu, samakan satuannya. Lihat tabel lagi. Jadi kan apa Pak? Gram apa kilo? Penake dadekke sing ngisor wae. Sing ngisor gram dadekke gram. Ya tetap 400 ya, sama-sama gram. Nah ini kilogramnya jadikan gram. Turun berapa coba? Kilo, ini gram. Dihitung meduk bro. 1, 2, 3. Meduk 3 kali. Maka dikalikan 1000 alias tambah 0 telu. Oh, sekarang kelihatan kan? 400 gram sama 1000 gram. Maka 400 gram kurang dari 1000 gram. Itu semoga anak-anak paham. Big konsep, ingat sebelum membandingkan berat benda, samakan satuan beratnya dulu biar lebih mudah. Oke, nek saran Pak Guru samakan dengan satuan yang lebih bawah. Kan tinggal tambah 0 gitu loh, nggih. Materi berikutnya kerajinan. Wah, iki bahannya kertas ya. Kertas berarti bahan buatan ya. Di bahannya ada 5 kertas karton, kertas warna, lem, pensil gunting. Ini caranya. Nah, ini poinnya kerajinan 3 dimensi, dimensi panjang, lebar, tinggi. Gitu kan 3 dimensi. Menggunakan bahan dari kertas berarti bahan buatan. Ini contoh lainnya. Cakep-cakep kan? Loh, ini pot bunga dari kertas. Cantik-cantik ini. Siapa tahu BDR kalian gabut gitu, iseng-iseng bikin gini aja. Kan cantik, bisa menghiasi rumah, mempercantik rumah. Terakhir belum terakhir Pak, baru nomor 4, aturan di lingkungan sekolah. Ya, kita taman sekolah ya, lihat ini, sayangi tanaman, jangan jak rumput. Ini, halaman sekolah sangat indah, banyak tanaman hijau terawat. Semua siswa wajib menjaga dan merawat tanaman yang ada. Tanaman tidak boleh dirusak dan diinjak. Gitu ya. Nah, ini sering ya yang taman ya aturan ini aja, tidak boleh menginjak itu. Kalau kita ingat-ingat sebenarnya ada beberapa aturan yang di taman. Misalnya tidak boleh menginjak tanaman, tidak boleh menginjak rumput, ya toh, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tanaman harus tumbuh dan disiram, daerah mati gitu kan ya, mati atau layu. Daun yang kering harus dibersihkan biar bunganya atau tanamannya kelihatan rapi. Tidak boleh coret-coret, nenek pote apa nenek apa tidak boleh coret-coret dan lain-lain, masih banyak yang lainnya. Kalian bisa mencoba mencari di taman-taman apa itu, city walk, di taman kota, kalian akan menemukan aturan-aturan. Kadang ada yang tertulis, ada yang tidak. Tapi kalau tidak buang sampah sembarangan itu hampir semua taman ada ya. Terus tidak menginjak rumput itu juga hampir di semua taman ada, ya kan? Nah, ini materi yang terakhir, gerak non lokomotor. Ada 3 gambar. Yang nomor 1, Benny berdiri dengan 1 kaki lainnya ditekuk ke depan. Yang ini masih berdiri dengan 1 kaki lainnya ditekuk ke belakang. Ini juga berdiri dengan 1 kaki lainnya ditekuk ke samping. 1, 2, 3. Lihat, perhatikan, tidak ada yang berpindah tempat, makanya dinamakan gerak non lokomotor, yaitu gerak yang tidak berpindah tempat. Tugas PDL terakhir, ini dia tugasnya.
halaman 108.